Perkenalkan, nama saya Iis Mariam. Saya memiliki background pendidikan S1, S2, dan S3-nya adalah administrasi bisnis. Saya selama ini mengajar di Politeknik sudah hampir 32 tahun, dan Politeknik telah menjadi bagian barangkali dalam keseharian saya untuk mengajar, meneliti, dan juga mengabdi. Riset terapan ini harus memberikan satu, adalah bagaimana quality of research-nya itu mampu menjawab perubahan tantangan teknologi informasi saat ini. Yang kedua, bahwa kualitas dari hasil penelitian terapan itu mampu juga memberikan dampak secara ekonomi baik kepada masyarakat ataupun juga mungkin bahkan kepada negara dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, riset terapan ini juga memberikan ciri pembeda bahwa periset terapan adalah periset yang unggul yang mampu memberikan satu inovasi baik dari sistem penelitiannya, dari hasil penelitiannya, model, dan juga mungkin nanti kalau sudah memiliki satu produk ini mampu memberikan kesempatan untuk membuka lapangan kerja sehingga produk itu juga bisa dilakukan kalau nanti diproduksi dia juga menuju kepada mass production. Menurut saya seperti itu. P3 TV dengan program riset terapan menurut saya adalah suatu peluang yang luar biasa, di mana kesempatan ini terbuka untuk seluruh para dosen yang berminat untuk melakukan riset. Nah, bukan hanya minat tetapi juga ada keinginan untuk merubah bahwa paradigma riset itu yang tadi misalnya hasilnya itu hanya berhenti di quality of paper saja, tetapi nanti kalau untuk terapan itu mampu memberikan kepentingan kepada masyarakat, perubahan yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya, ada beberapa proposal yang saya juga review, kemudian dibaca, memang agak berbeda ketika writing gitu ya, ketika ditulis dengan apa yang kita interview. Nah, yang menarik itu pada fase di interview, karena apa yang mereka tuliskan belum tentu apa yang mereka ceritakan. Apa yang mereka ceritakan ada juga yang tidak dituliskan, dan itu kita gali. Nah, setelah kita gali di dalam bentuk pertanyaan, ada sesuatu yang baru yang tidak. Nah, ini yang mungkin menjadi nilai lebihnya mereka. Jadi, apa yang mereka tuliskan itu sebagai baseline kita untuk penilaian ya. Tetapi ketika kita mewawancara mereka, ada sesuatu yang dia agak di-hidden pertamanya, tetapi ketika kita gali, mungkin ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Sehingga menurut saya fase ketika kita mewawancara itu adalah fase yang paling penting untuk memberikan satu penilaian utuh gitu ya dari rangkaian itu, sehingga oke, ini kita yakin bahwa ini akan bisa lolos atau tidak. Jadi kadang-kadang di dalam proses menulis, nah tim itu juga ketika diwawancara kita akan tahu mana yang betul-betul dia terlibat banyak, mana yang mungkin hanya sebagai co-writer saja, dan itu menurut saya di dalam sebuah tim kan harusnya kolaborasinya jadi rata gitu. Jadi tidak ada hanya one man show, hanya satu orang saja yang menulis, tetapi ada integritas, kolaborasi, sinergi, sehingga satu proposal yang dia buat itu betul-betul mencerminkan bahwa tim itu adalah tim yang hebat. Jadi itu yang saya pelajari dari hasil wawancara kemarin ya. Kadang-kadang ada yang dituliskannya mengenai ABC, tetapi ketika kita gali saya mendapatkan sampai Z. Nah, itu berarti ada informasi yang sangat luar biasa lengkap yang kita gali di dalam proses pertanyaan. Ya, mungkin pengalaman saya itu satu ya, kita mampu tidak membuka komunikasi itu gitu. Membuka komunikasi keluar dan mengajak orang luar itu masuk ke dalam kita gitu. Nah, ini satu kata kuncinya ya, satu tadi harus ada komunikasi yang dibangun itu dua arah, kemudian kolaborasi itu tidak terputus hanya untuk kepentingan sesaat saja. Jadi memang ada sustainability-nya, ada keberlanjutannya. Jadi menurut saya ini yang harus kita kondisikan, bahwa industri butuh kita, orang akademisi juga butuh industri. Jadi bukan sesuatu yang lepas satu sama lain. Jadi kalau saya boleh mengutip ada 3 hal ya. Jadi ada kolaborasi, itu ada industri, pemerintah, dan juga institusi. Jadi 3 hal itu tidak bisa satu berjalan kemana, satu berjalan kemana. Nah, itu 3 hal itulah yang menjadi pengunci ya untuk menjadi satu kolaborasi yang utuh yang mampu melahirkan tadi ya. Kalau riset yang bagus, kalau pengajaran yang bagus, kalau kemitraan, komunikasi dengan industri itu juga berjalan dengan harmonis. Menurut saya itu sih. Ya, kalau dari sisi industrinya, mungkin industri juga perlu tahu ya bahwa
bukan perlu tahu, perlu melihat apa sih yang menjadi kebutuhan di institusi. Institusinya sendiri melihat bahwa di industri itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama gitu. Jadi dua hal ini bisa kita bangun kalau satu sama lain juga memang mengetahui porsinya masing-masing. Institusi mengerjakan apa, industri mengerjakan apa, tetapi kalau digabung itu akan melahirkan satu kerjasama yang baik. Kalau saya sih yakin itu gitu. Sekarang sudah bagus ya, ada tawaran yang mungkin disampaikan ya, terbuka untuk para periset ya, khususnya mungkin di vokasi, dan mungkin ke depan keberlanjutan programnya perlu kita jaga, dan juga memang kalau memang ada yang masih kurang mungkin kita bisa perbaiki, tetapi kesempatan ini menurut saya sangat luar biasa ya. Jadi periset-periset di vokasi khususnya ini diberikan ruang ya untuk mewujudkan bagaimana kualitas daripada riset terapan itu mampu membedakan dengan mungkin riset-riset yang non terapan. Saya rasa itu saja.